Saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari sebelum kita akan mulai ibadah ini, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Allah yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kalau kembali pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur penyertaan Tuhan, hari demi hari boleh kami lalui, di tengah situasi keadaan yang masih terjadi sampai saat ini Tuhan. Tapi kami bersyukur, kami merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, berkat Tuhan buat kami. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang begitu baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh menghadap hadirat Tuhan. Kami mau mengikuti ibadah online. Kami percaya Tuhan hadir, baik di tempat ini, di tempat setiap saudara-saudara kami sedang jemaat Tuhan, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan apapun juga. Biar apa yang kami kerjakan, lakukan pada pagi hari ini Tuhan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat juga buat setiap kami semua, buat semua orang yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati urapi setiap hamba-hambamu Tuhan yang akan melayani Tuhan. Tutup bungkus kuasa darah-Mu, Tuhan memberkati dan mengurapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan juga akan percaya Tuhan, kalau Engkau hadir, kuasa-Mu akan bekerja. Tuhan akan melawat setiap keluarga demi keluarga yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Sehingga yang lemah Tuhan boleh dikuatkan, diteguhkan kembali iman mereka. Mau setiap pujian penyembahan, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Yang sedang menghadapi masa pergumulan, kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi jawaban atas setiap masalah yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau angkat setiap pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang percaya bilang yeay, yeay, haleluya. Mari kita mau angkat pujian ini. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur.
Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Dia sungguh baik, amin. Terima kasih Tuhan, setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Amin, haleluya. Yes Tuhan, Engkau baik Tuhan. Yes Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, yes Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin di antara kita ada yang pernah disakiti atau mungkin hidupnya dihakimi oleh orang lain. Tapi Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu adalah salah satu ayat yang selalu saya ingat ketika ada orang yang menyakiti saya dan menghakimi saya mungkin. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni hidup kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau angkat pujian ini. Mungkin pujian ini terdengar baru di telinga kita, tetapi mari kita mau resapi makna dari lirik lagu ini. Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni.
letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita sambil kita memuji Tuhan. Yes, kita mau angkat pujian ini. Dia jamah. Touch me. Oh, he touch me. And all the joy that fills my soul. Pasti akan ada pemulihan. Something yes, happens, and now I know Jesus touched me and makes me whole. Jesus touched me, yes. He touched me. Oh, he touched me. Ya, dia ini jamah. Yes, Tuhan. And all the joy that fills my soul. Semua akan berubah. Something happens, and now I know Jesus touched me and made me whole. Dia jamah, yes Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Engkau yang melihat hati anak-anakmu Tuhan. Engkau yang melihat anak-anakmu yang hidup di jamah Tuhan. Jamah Tuhan, oh hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yes Tuhan, dia jamah. Dia jamah setiap hidupku. Amin Tuhan. Jamah setiap hati anak-anak Tuhan. Haleluya Tuhan. Roh Kudus mengalir. Haleluya Tuhan. Jamah setiap hati anak-anak. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi kita jamah. Yes Tuhan, tolonglah dijamah. Jamah bumi Yesus Tuhan, jamah Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Yang haus akan Engkau Tuhan akan segera di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus menjamah. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah. Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya Tuhan. Dengan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Biar segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Kristus. Kita pada Tuhan. Haleluya Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Untuk ibadah tengah minggu seperti kebaktian kaum pria, kebaktian kaum wanita, kebaktian doa Biston ditiadakan selama masa social distancing. Bagi saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat melalui rekening berikut dengan nomor 176 000
1119 melalui Bank BCA Kopo atas nama Yani Winarti dan Yulianto Senjaya. Untuk kebaktian minggu depan akan dimulai pukul 7 pagi secara online di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Shalom, saudara yang kasih dalam Kristus. Kita boleh bertemu di dalam ibadah online pada pagi hari ini adalah suatu kemurahan Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Amin. Kita tadi telah memuji nama Tuhan. Bentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa dulu. Minta Tuhan yang memimpin ibadah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga. Terima kasih Bapa buat anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Meskipun di dalam suasana kami beribadah online pada pagi hari ini, tapi kami rindu untuk mengenal Allah lebih dekat lagi, lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami Bapa. Kami tadi telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin mempelajari, kami ingin mengenal Allah lagi lebih dalam di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau urapi kami semua yang hadir di tempat ini, demikian juga yang ada di rumah Tuhan. Berilah hikmat akal budi yang daripada Allah, supaya pengenalan kami akan Kristus makin lebih dewasa, makin lebih sempurna di dalam kehidupan kami. Sehingga saat kami mendengarkan firman Tuhan bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi kami rindu menjadi pelaku firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah di dalam kehidupan kami, Allah Roh Kudus yang begitu baik. Meteraikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami Bapa, itu yang memberikan kekuatan rema dalam kehidupan kami Bapa, sehingga yang mendengarkan boleh menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah, hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Shalom. Lagi saudara yang kasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kita boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar mengenai tentang kasih juga. Beberapa minggu yang kemarin, dari mulai Bapak Yosua, Bapak Stefanus, ataupun Bapak Iwan, minggu kemarin kita telah belajar mengenai kasih. Kasih akan Allah, kasih kepada sesama manusia. Dan sekarang pun kita akan belajar mengenai kita mengasihi musuh kita. Kita akan coba lihat ayat ini dalam Injil Matius 5 ayat 43 sampai 48. Saya akan bacakan untuk saudara. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara yang kasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kita berbicara tentang mengasihi musuh kita. Apa yang menjadi musuh di dalam kehidupan kita? Kebanyakan orang yang tidak kita suka, yang menyakiti kita. Orang yang telah tadi katakan apa? Orang yang telah menganiaya kita. Dan orang yang tidak suka terhadap kita. Orang yang selalu mengecewakan di dalam kehidupan kita. Ataupun orang yang menipu kita. Ataupun orang yang telah mencaci maki kita. Orang yang telah memfitnah kita. Itu adalah mungkin musuh-musuh di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan. Pada saat itu dia juga memerintahkan supaya kita mengasihi dan mendoakan musuh kita itu sendiri. Seperti tadi di dalam ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata, Yesus mengatakan demikian kepada kita semua juga, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, lihat mengasihi, menganiaya. Apa arti menganiaya?
yaitu orang yang melakukan perbuatan sesuatu yang bengis, sesuatu yang jahat tanpa belas kasihan. Mungkin dia disiksa, mungkin dia disakiti, mungkin dia ditindas. Mungkin bahwa dia berbicara pun dia dengan sangat pedas di dalam kehidupannya. Dia menyakiti saking sakitnya hati kita. Dia menghina dengan tidak memikirkan segala akibatnya. Itu begitu dalam di dalam kehidupan kita. Itu adalah orang yang menganiaya kita. Saya yang kasih dalam Kristus, seperti saat pandemi ini, yaitu wabah yang begitu serentak di mana-mana secara meluas di seluruh dunia ini, yaitu COVID-19. COVID-19. Apa arti COVID-19? Yaitu coronavirus atau coronavirus disease 2019. Yaitu suatu infeksi virus corona secara meluas di dalam tahun 2019 ini dan menjelang sekarang juga tahun 2020. Kita sudah belajar 2-3 bulan ke belakang. Kita sudah tahu mengenai apa? Masa saat ini yaitu era normal yang baru. Yaitu suatu kehidupan yang berbeda daripada yang biasanya. Yaitu kehidupan normal yang baru di dalam kehidupan kita. Sudah melihat tiap pribadi kita. Kita pun sama pada saat sekarang ini harus sering memakai masker kalau kita keluar rumah. Harus sering cuci tangan. Kita dengan orang lain beraktivitas, berinteraksi, mungkin harus jaga jarak di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang menganjurkan bahwa sebaiknya, sebisa-bisanya kita tinggal di rumah ataupun bekerja di rumah. Semuanya serba berbeda di dalam kehidupan kita yang normal, yang biasa kita lakukan sehari-hari. Ibadah kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, ataupun hubungan sosial di dalam kehidupan kita, semuanya serba dibatasi. Demikian pun pada saat itu adalah pada saat itu Tuhan Yesus mengajarkan mengenai khotbah di bukit kepada orang-orang Yahudi secara mayoritas pada saat itu dan kepada murid-muridnya juga. Dia mengajarkan tentang suatu sikap perilaku dan cara hidup yang baru saat itu. Sikap hidup bangsa Yahudi pada saat itu, kita lihat di dalam Injil Matius 5 ayat 43 tadi dikatakan apa? Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu kehidupan yang biasa, yang normal pada saat itu. Yang Tuhan Yesus katakan kepada bangsa Yahudi. Sikap perilaku yang hidup, cara hidup yang Tuhan Yesus ajarkan adalah sesuatu yang baru. Apa yang baru? Ayat yang ke-24. Dia katakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita lihat hukum yang biasa dilakukan oleh bangsa Yahudi pada saat itu, di ayat yang ke-44 itu, yaitu kasihilah musuhmu, sesamamu manusia, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu sama seperti sekarang kejadiannya. Jadi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Gigi ganti gigi. Tuh, mata ganti mata. Itu adalah suatu hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sama dengan firman yang didengar pada saat itu oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Bencilah musuhmu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, dia membawakan suatu suasana yang baru pada saat itu. Suatu perubahan, new normal pada saat itu, yaitu kasihilah orang yang berbuat jahat, orang yang menganiaya, orang yang menyakitimu, orang yang mencaci makimu. Itu adalah suatu perubahan yang baru di dalam kehidupannya. Orang mungkin pada saat itu membalas kejahatan dengan kejahatan seperti biasa saja. Karena dia orang yang jahat kepada kita. Kita pun boleh melakukan sesuatu yang jahat kepada dia. Itu adalah suatu hukuman yang setimpal bagi dia. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih. Yang Tuhan Yesus ajarkan bukan kasih mulia atau kasih
eros dalam kehidupan kita, tetapi dia adalah kasih agape. Yang kemarin Bapak Yosua juga sudah beritakan pada saat itu, ajarkan dan ingatkan. Seperti hamba Yosua pada saat itu dia ajarkan dengan Pak Stefanus juga mengenai kasih agape itu sendiri dalam kehidupan kita. Yaitu kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tulus, kasih yang murni, dengan tidak ada maksud atau alasan-alasan lain. Artinya kasih agape adalah kasih yang tanpa pamrih, itu adalah mengampuni orang itu sendiri. Orang yang telah menganiaya kita, orang yang telah mencaci maki kita, orang yang telah menyakiti hati kita yang begitu dalam, kita harus mengampuni dan melupakan kesalahannya. Dengan artinya apa? Tidak mengungkit-ungkit lagi, tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kenapa? Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam surat Ibrani juga dikatakan, Ibrani 10 ayat 17 dia katakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Atau di dalam surat Yesaya, kitab Yesaya 43 ayat 25 dikatakan, aku, bahwa Allah, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa. Allah begitu haram, Allah begitu mengasihi manusia. Dia tidak mengingat-ingat, dia mengampuni dan tidak mengingat-ingat dosa kita. Demikian pun di dalam kehidupan kita, yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita saat ini juga. Kita harus mentaati perintah Tuhan Yesus, yaitu apa? Mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita, orang yang telah menganiaya kita, orang yang telah mencaci maki di dalam kehidupan kita, orang yang telah menghina mungkin di dalam kehidupan kita yang begitu dalam. Saudara yang kasih dalam Kristus, memang di dalam kehidupan kita tidak mudah untuk kita lakukan, untuk mengasihi orang yang telah menyakiti hati kita. Terlebih orang yang tadi apa? Telah menganiaya di dalam kehidupan kita, sangat sulit untuk mengampuni dengan tulus dan mendoakan. Tahu Allah pun di dalam kehidupan kita pasti ada sesuatu yang berat di dalam kehidupan kita. Ada pertentangan, pergumulan di dalam kehidupan kita untuk mengampuni orang yang bersalah di dalam kehidupan kita, orang yang telah menganiaya kita, orang yang telah merendahkan kita di dalam kehidupan kita. Tapi tadi Tuhan Yesus katakan dalam kehidupan, kasihilah dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kita dan mendoakannya. Itu menunjukkan adalah kalau kita menuruti perintah Tuhan Yesus, itu menunjukkan apa? Bentuk ketaatan kita terhadap perintah Tuhan Yesus. Dan juga menunjukkan kita belajar untuk mengasihi dengan tulus. Karena apa? Allah juga mengampuni mereka juga dan kita juga, dan memperdamaikan mereka itu dengan kita. Dengan berdoa kita belajar untuk memaafkan orang itu sendiri. Mungkin kita kalau sering bertatap muka dengan dia, mungkin kita menyimpang dari dia, kita mengalihkan perhatian dari dia. Tetapi dengan mendoakan supaya ada hati yang tulus, itu kita doakan supaya Allah membukakan hati dia dan membukakan hati kita. Ada perdamaian, itu yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kita, dan saling memaafkan di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 3, ini bukan Injil Yohanes tapi surat Yohanes 1 pasal 3 ayat 23 dikatakan, dan inilah perintah itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi apakah kita mau mengasihi sesama kita, termasuk kepada musuh kita? Itu yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam kehidupan kita. Saya kasih dalam Kristus. Ada seorang presiden di Amerika, yaitu Abraham Lincoln. Dia katakan, pernah mengatakan dalam satu buku, dia katakan, cara yang terbaik untuk menghancurkan seorang musuh adalah dengan menjadikannya
hanya seorang sahabat. Aneh kan? Tapi itulah yang dia katakan, seorang presiden yang pernah mengatakan hal demikian. Jadi cara yang terbaik untuk menghancurkan seorang manusia adalah dengan menjadikannya seorang sahabat. Saat kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan di dalam doa kita, pasti dalam kehidupan kita Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Meskipun itu yang tersulit sekalipun di dalam kehidupan kita, Allah Roh Kudus yang akan memberikan penerangan kepada kita. Allah Roh Kudus yang akan memberikan hikmat, kemampuan kepada kita untuk mengampuni sesama kita, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, untuk mengampuni musuh-musuh kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, saudara baca di dalam firman Tuhan, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang telah memaafkan daripada musuh-musuh. Kalau kita lihat Daud, dia mengampuni Saul. Saudara bisa baca di dalam 1 Samuel 24. Dia katakan Saul itu mengejar-ngejar Daud untuk apa? Untuk membunuhnya. Tetapi sewaktu waktu di sebuah gua, yaitu di En-Gedi, di mana kesempatan Daud untuk membalas Saul itu dapat dilakukan. Malahan teman-temannya, prajuritnya mengatakan, inilah kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Daud untuk membunuh daripada Saul yang mengejar-ngejar terus untuk membunuh Daud itu sendiri. Tetapi Daud tidak berani untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Saul. Dan dia melepaskannya. Artinya apa? Dia melepaskannya. Dia mengampuninya dengan tulus. Padahal itu ada di depan matanya dia. Ada suatu kesempatan yang begitu tidak ada kedua yang mungkin pada saat itu. Tetapi Daud tidak mau membunuh Saul pada saat itu. Daud hanya memotong apa? Puncak jauh, ujung jubah daripada Saul itu sendiri. Itu pun dengan hati yang berdebar-debar. Itu yang pertama Daud. Yang kedua siapa? Yusuf. Dia mengampuni saudara-saudaranya yang telah menyakitinya, dan dia yang telah menjualnya sebagai budak. Saudara bisa baca di dalam Kejadian yang ke-50. Memang mereka demikian juga. Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, Yusuf sendiri berkata kepada saudara-saudaranya, dia katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi seperti sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada suatu pandangan yang positif, ada suatu pandangan visi yang begitu indah di dalam kehidupan Yusuf pada saat itu, sehingga dia rela untuk mengampuni daripada saudara-saudaranya yang telah menjual sebagai budak. Saudara bisa lihat di dalam kisahnya, bagaimana Yusuf telah mengalami penderitaan demi penderitaan, penganiayaan demi penganiayaan, tetapi dia bisa memaafkan daripada saudara-saudara. Demikian juga siapa satu lagi, saya katakan siapa? Rasul daripada Stefanus. Dia mengampuni orang-orang yang merajamnya, dan yang melempari batunya sampai meninggal, sampai mati. Saya bisa baca di dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-60, dia katakan, sambil berlutut Stefanus itu berseru dengan suara yang nyaring kepada Allah, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan ini meninggallah dia. Dia katakan apa? Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya apa? Dia Stefanus itu mengampuni orang yang telah merajam. Saudara bisa cari. Mungkin dengan kekuatannya dia sendiri tidak mampu. Tapi saya percaya, kalau saudara baca sebelumnya, Stefanus itu penuh dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara pun ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan saudara percaya kepada saudara, dan saya percaya kepada Allah. Allah telah memeteraikan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa kuat. Pasti kuat, pasti bisa dengan bantuan kekuatan kuasa Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Kristus, mari saudara,
Kita belajar kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Kita belajar untuk mengampuni, untuk memaafkan orang-orang yang telah menganiaya kita. Mungkin dengan ucapannya, mungkin dengan tindakannya, mungkin dengan pemikiran-pemikiran yang tidak benar di dalam kehidupannya untuk kita. Terlebih Tuhan Yesus katakan bahwa kita ini adalah anak-anak Bapa yang di surga. Kalau saudara baca tadi di dalam ayat yang ke-45, kita ini adalah anak-anak Bapa yang di surga. Artinya apa? Kita mempunyai karakter. Karakter apa? Karakter ilahi. Karakter Allah. Kita ini adalah manusia Allah. Karena kita ini berasal daripada Allah. Pasti ada roh kasih dalam kehidupan kita. Kalau kita disebut dengan anak-anak Bapa di surga, pasti ada roh kasih di dalam kehidupan kita. Ada roh saling mengasihi yang terlepas dari segala permusuhan atau dendam ataupun mungkin kebencian di dalam kehidupan kita. Saudara bisa introspeksi di dalam kehidupan kita. Seperti surat Yohanes juga dia mengatakan, 1 Yohanes 3 ayat 10 dia katakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal daripada Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jika kita tidak mau mengasihi atau kita tidak mau mengampuni atau mengasihi saudara kita atau sesama kita, siapa tadi yang menjadi bapak kita? Iblis lah yang menjadi bapak kita. Karena iblisnya yang menaruh roh permusuhan di dalam kehidupan kita. Roh yang akan merusak pikiran kita. Roh yang akan merusak seluruh tubuh kita, seluruh metabolisme kita, seluruh karakter kita. Dia akan merusak di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada roh permusuhan, roh dendam di dalam kehidupan, roh sakit hati di dalam kehidupannya. Roh permusuhan, di mana juga roh permusuhan di dalam kehidupan kita. Kalau mengalami hal demikian, tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan, tidak ada sukacita. Tuh. Demikian juga roh permusuhan akan menyita waktu kita, energi kita percuma dengan terbuang. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya di dalam kehidupan kita. Artinya kalau ada roh permusuhan dalam kehidupan kita, sakit hati dalam kehidupan kita, banyak kerugiannya di dalam kehidupan kita. Itulah yang kasih dalam Kristus. Sebagai anak-anak Bapa di surga, kita ini adalah warga kerajaan surga. Itu adalah suatu ciri, itu adalah suatu identitas di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita ini harus sempurna sama seperti Bapa yang di surga. Sempurna artinya apa? Tidak bercacat. Sempurna artinya apa? Dewasa di dalam kehidupan kita, dewasa di dalam iman kita. Saya kasih dalam Kristus. Itu adalah sempurna yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan kelanjutan daripada ayat yang tadi di dalam surat Yohanes pun, 1 Yohanes 3 ayat yang 9 juga dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita semua saudara yang kasih dalam Kristus, kita lahir daripada Allah. Artinya apa? Benih ilahi, benih Allah itu, karakter Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Karakter dasar Allah, sifat Allah itu ada di dalam kehidupan kita, sudah ditanamkan di dalam kehidupan kita. Hanya orang yang mempunyai benih ilahi lah yang dapat mengasihi musuhnya, dapat mengasihi orang yang tidak suka di dalam kehidupan kita, ataupun orang yang dapat memberikan pengampunan. Jadi benih ilahi adalah apa ya benih ilahi dalam kehidupan kita? Firman Tuhan.
kita bisa lihat, kita bisa baca di dalam firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Itu adalah benih ilahi di dalam kehidupan kita. Ada suatu ketaatan juga kita untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian juga memberikan pengampunan terhadap musuh kita, itu menjadikan kita ini ada mempunyai seperti tadi apa? Karakter ilahi. Jadi itu karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus dia memberikan pengampunan kepada seluruh umat manusia yang percaya kepada dia sampai dia mau mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa kita. Jadi memberikan pengampunan itu menunjukkan apa? Bahwa kita itu mengasihi Yesus yang telah mau berkorban untuk kita dan melakukan kehendaknya, melakukan segenap perintahnya. Itu tandanya kita percaya kepada dia. Itu tandanya kita beriman kepada dia di dalam kehidupan kita, memberikan pengampunan di dalam kehidupan kita. 1 Petrus 3 ayat 11 sampai 12 dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Tadi lihat, saya akan garis bawahi, yaitu ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat, yang berbuat jahat. Saudara yang kasih dalam Kristus, hendaklah kita seperti Bapa kita. Allah yang mengasihi semua manusia, baik orang jahat maupun orang yang baik, dengan mencurahkan matahari dan hujan bagi setiap umat ciptaannya, termasuk kita, termasuk semua orang. Itu yang Tuhan inginkan dalam itu. Mari saudara, kita belajar untuk mentaati perintah Tuhan. Mari saudara, kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lanjut di dalam Injil Matius 5 ayat 46, dia katakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau kita menyimak mengenai ayat ini, yang ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Artinya apa? Saat kita memberikan ampun, saat kita memberikan maaf kepada orang lain, kepada musuh kita, jelas Tuhan Yesus mengatakan dengan kata lain apa? Dan mendoakannya, kita mendapatkan upah. Kita mendapatkan berkat. Apa upahnya? Apa berkatnya? Saya akan baca di dalam Injil yang ke-6, Injil Matius pasal yang 6 ayat 14 sampai 15 katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ini adalah suatu berkat, suatu anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada orang yang mau mengampuni kesalahan orang lain. Karena apa? Bapa di surga juga akan mengampuni segala dosa kita. Jadi inilah suatu berkat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, yang mau melepaskan kasih pengampunan itu kepada musuh kita dan mendoakannya. Bukan hanya kita diperdamaikan dengan musuh kita saja, tetapi kita pun diperdamaikan hubungan kita dengan Allah. Betul? Karena kita sudah mengampuni kesalahan orang lain. Sehingga segala roh permusuhan di dalam kehidupan kita, roh permusuhan itu apa? Ada suatu dendam, iri hati, kedengkian, kebencian di dalam kehidupan kita yang menjadi beban di dalam hati kita maupun pikiran kita, digantikan karena ada perdamaian dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah digantikan dengan apa? Roh damai sejahtera, roh sukacita, roh kebaikan. Ada suatu rasa ketenangan dalam kehidupan kita, ada suatu rasa kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca di dalam kitab Amsal, hati dan gembira adalah obat yang
mancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya apa? Pada saat ada roh perdamaian dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kasih-Nya melalui apa? Melalui damai sejahtera kita, melalui sukacita di dalam kehidupan kita. Ada suatu ketenangan di dalam kehidupan kita. Kita sudah diperdamaikan dengan musuh kita dan terlebih dengan Allah sendiri. Tadi Amsal mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira akan memberikan perdamaian karena dengan Allah itu akan mematahkan apa? Mematahkan hati yang tidak ada semangat di dalam kehidupan kita. Jadi menjadi semangat di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang lesu, letih, lemah mungkin pada saat itu, tetapi karena ada hati yang sukacita itu, ada suatu perdamaian dengan Allah itu, kita boleh menjadi semangat lagi. Mungkin kita pada saat dengan adanya COVID 3 bulan ini, kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, di rumah Tuhan, di Ka'bah Tuhan. Aduh, saya tidak bisa beribadah lagi. Aduh, saya lemah lagi. Tapi puji Tuhan, kita masih mempunyai suatu semangat. Kita bisa beribadah secara online. Itu adalah suatu fasilitas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita masih bisa memuji Tuhan. Kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan meskipun di dalam ibadah online, sekalipun di dalam kehidupan kita. Jadi hati yang sudah patah semangat menjadi bersemangat lagi di dalam kehidupan kita. Seperti saat sekarang ini semua serba dibatasi. Saudara, misalnya pekerjaan saudara, ibadah, aktivitas, hubungan sosial, semuanya dibatasi, saudara. Tetapi karena ada perdamaian dengan Tuhan, kasih sukacita itu ada di dalam kehidupan kita. Roh sukacita yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Roh ketenangan karena kita diperdamaikan dengan Allah, dengan sesama semua. Kita menjadi semangat lagi. Amin. Karena itu yang ada perdamaian dalam kehidupan kita dengan Allah. Pasti kalau ada roh sukacita di dalam kehidupan kita, pasti yang pertama ada kepastian kalau kita mengikut Tuhan. Ada kepastian kalau kita menuruti segala firman Tuhan. Segala berkat Tuhan akan menyertainya di dalam kehidupan kita. Pasti di dalam segala apapun di dalam kehidupan kita ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Yang penting di dalam semangat, ada solusi dalam kehidupan kita. Terlebih ada pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Hal yang lebih utama dalam kehidupan kita juga adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Ada segala berkat, ada segala janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, akan menyertainya di dalam kehidupan kita. Pada saat kita bekerja, beraktivitas, mengadakan hubungan sosial, pelayanan atau apapun, pasti Allah akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Meskipun di dalam suasana kayak seperti mencekam seperti sekarang ini, tapi Tuhan akan memberikan apa? Memberikan suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kita akan Tuhan, segala pencobaan juga yang akan kita hadapi itu pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan Allah pun akan turut bekerja di dalam segala pencobaan, masalah, problem, pergumulan di dalam kehidupan kita. Itu adalah berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara merasa pada saat ini semua telah jatuh, telah tertimpa tangga lagi jatuhnya itu sendiri. Tapi Allah mengatakan Allah akan, kalau kita jatuh tidak akan sampai tergeletak. Karena apa? Tangan Allah, tangan Tuhan yang akan menopang. Sampai Rasul Paulus juga dia katakan apa? Segala perkara dapat dia tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Itu yang menjadikan kekuatan di dalam kehidupan Rasul Paulus pada saat itu. Demikian pun di dalam kehidupan kita. Saudara bisa baca juga di suatu ayat, yaitu segala rancangan Allah untuk keadaan seperti ini adalah suatu rancangan Allah yang buat damai sejahtera dalam kehidupan kita.
Dan orang yang bertahan sampai kesudahannya akan mendapat selamat. Itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya kasih dalam itu. Tadi kita katakan juga, saya katakan berkat yang paling besar apa? Allah beserta dengan kita. Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Allah Immanuel yang hadir di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, siapa lawan kita kalau Allah di dalam kehidupan kita? Covid boleh datang, Corona boleh datang, apapun masalah pergumulan di dalam kehidupan kita boleh datang. Kalau Allah ada di dalam kehidupan kita, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Allah, di dalam Kristus yang memberikan kekuatan dan akan memberikan jalan keluar, solusi di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat mengenai tadi, ada beberapa tokoh Alkitab yang telah mengampuni daripada saudaranya, musuh-musuhnya, daripada Daud, Yusuf, Stefanus. Apa berkat yang dia dapatkan? Kalau kita Daud, dalam 1 Tawarikh 29 ayat 28 dikatakan, kemudian matilah Daud, pada waktunya telah putih rambutnya sampai tua. Tuhan telah memberkati dia, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Raja Salomo anaknya menggantikan dia. Lihat, sampai matinya sekalipun dia penuh kekayaan, penuh kemuliaan, dimuliakan di dalam Allah. Yusuf, Kejadian 41 sampai 40, Kejadian 41 ayat yang 40 dikatakan, engkau menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Itu Raja Mesir pada saat itu yang mengatakan hal demikian. Ya, Yusuf menjadi penguasa seluruh tanah Mesir pada saat itu. Stefanus, apa yang dia dapatkan? Berkat apa yang dia dapatkan? Suatu anugerah yang Tuhan berikan dan nyatakan dalam kehidupannya itu. Kisah Para Rasul 7 ayat 56 dia katakan, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Saudaraku, itulah berkat-berkat daripada beberapa hamba-hamba Tuhan yang telah mengalaminya di dalam kehidupan mereka. Demikian Tuhan ingin menyatakan segalanya di dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, rancangan apapun yang Tuhan nyatakan seperti saat sekarang ini pasti untuk kebaikan kita. Sebentar kita akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan suci, dengan roti yang akan kita makan yaitu melambangkan tubuh Kristus, dan air anggur yang akan kita minum itu melambangkan darah Kristus. Ini mengingatkan bahwa kita ini sudah diperdamaikan hubungan kita dengan Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi apapun yang terjadi di dalam era new normal ini sendiri, saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi apa? Menjadi dewasa di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi semakin sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadikan kekuatan dan rema dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di dalam surga. Terima kasih Bapa, Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami. Masih kami diberikan suatu anugerah, suatu kesempatan untuk datang di hadirat-Mu, mendengarkan firman Tuhan, mengenal Allah lebih dalam lagi, mengenal kasih-Nya, kemurahan-Nya, penyertaan-Nya, berkat-Nya di dalam kehidupan kami Bapa. Meteraikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami semua Tuhan, supaya firman Tuhan ini boleh menjadikan rema dalam kehidupan kami, hingga kami boleh menjadi kuat di dalam segala apapun, hingga kami boleh menghadapi segala tantangan, rintangan, hambatan apapun di dalam kehidupan kami bersama Tuhan, karena Allah yang kami sembah adalah Allah Immanuel di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin.
Ya, saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati melalui setiap pujian penyembahan, juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Sebentar kita akan menerima berkat khusus yang sudah Tuhan sediakan buat kita, yaitu melalui perjamuan kudus. Mari kita akan persiapkan hati kita, supaya kita layak untuk menerima perjamuan kudus. Ya, sebentar kita akan dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus ini. Saya percaya masing-masing saudara, tiap keluarga sudah mempersiapkan roti dan anggur masing-masing sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang ikut dalam perjamuan kudus ini. Ya, sekali lagi saya ingatkan, roti saudara bisa ganti dengan potongan crackers. Apabila saudara tidak bisa mendapatkannya, ya bisa diganti dengan potongan crackers. Anggur juga bisa diganti dengan Fanta merah, sirup merah, atau dengan air teh. Ya, mari saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan ini, kita akan sama-sama naikkan satu pujian. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Bapa di dalam surga, mari Tuhan, kami sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami akan dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan, ini adalah satu perjamuan yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, kami minta sebelumnya layakan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan, supaya perjamuan kudus yang kami ikuti pada pagi hari ini Tuhan, bukan menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat buat kami yang mengikuti perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi siapkan kami, layakan kami. Sehingga kami tahu Tuhan, ketika kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus, kami dikuatkan kembali iman percaya kami diteguhkan kembali Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu bekerja. Oleh bilu-bilu-Mu Tuhan, kami percaya yang sakit baik Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang lemah Tuhan secara fisik, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan kembali. Tuhan pegang mereka kuat, supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk kami persatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, mari saudara kita pegang roti atau crackers di tangan kanan, saudara kita angkat ke atas, ya. Dan sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan dahku." Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita angkat anggur. Sesudah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Minumlah kita semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sudah naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kau Tuhan sudah pimpin dalam ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih kehadiran Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan buat setiap kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami hadir datang ke hadirat Tuhan, kami tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami dikuatkan, diteguhkan kembali iman percaya kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam keadaan masa pandemi COVID-19 yang masih berjalan, masih ada berlangsung sampai saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir, kuasa-Mu tetap bekerja Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, selesai tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dijauhkan dari wabah virus ini Tuhan. Sehingga kami semua tetap di dalam keadaan kuat, di dalam keadaan sehat senantiasa Tuhan. Karena kuasa darah-Mu, tangan Tuhan menyertai, melindungi, melingkupi kami semua Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dalam setiap rumah tangga, dalam setiap usaha pekerjaan dikerjakan, mulai memasuki era yang baru ini Tuhan, new normal ini Tuhan. Tuhan memberkati yang mulai bekerja kembali, mulai berusaha kembali. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, lakukan. Senantiasa dibuat Tuhan berhasil dengan pimpinan pertolongan Tuhan. Tuhan mencukupi apa yang dibutuhkan, diperlukan oleh setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Mungkin saatnya mereka sedang membutuhkan usaha yang baru, pekerjaan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan buka jalan keluar buat mereka, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang baru, sehingga mereka punya penghasilan untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin kami kembali setiap pujian, setiap hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, karena Engkau yang layak terima semua ini Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi Tuhan dan selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sekarang saudara-saudaraku kasih di dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Anda sudah mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya di YouTube channel Gereja Rehoboth Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.